Shalom saudara sekalian, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Kepada anggota jemaat GTI Bukit Zaitun yang merasa sakit dan yang kemungkinan terkena COVID-19 atau yang mengalami problem kesukaran, saudara bisa memberitahu atau menyampaikan kepada pimpinan PS, seksi, sekolah minggu, kaum muda, atau ke kantor gereja untuk dapat didoakan serta mendapat nasihat dan penghiburan firman Tuhan. Kepada seluruh pimpinan PS, seksi, sekolah minggu, dan kaum muda, diharap untuk meneruskan laporan tersebut ke kantor gereja dan akan ada hamba Tuhan yang melayani. Marilah seluruh jemaat Tuhan terus berdoa bersama bagi seluruh jemaat yang lain, bagi Surabaya, Jawa Timur, dan seluruh Indonesia. Mohon pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita tetap melakukan ibadah secara online dengan streaming. Adapun daftar jadwal ibadah yang kita dapat ikuti adalah sebagai berikut. Kelompok kecil atau PS tetap diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan aplikasi lain. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi pimpinan PS masing-masing atau pada kantor gereja di nomor 031 531 2222. Ibadah Minggu pagi tanggal 5 September 2021 akan diadakan perjamuan suci. Jemaat yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat memberikan melalui kode QR yang tertera di layar berikut, atau melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 509 041 0999 atas nama GTI Jemaat Bukit Zaitun Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara agar selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 6M, yaitu menggunakan masker, disarankan rangkap 2, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, serta menghindari makan dan minum bersama. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebab itu, mari kita tetap menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudara, firman Tuhan pada sore hari ini saya berikan judul tentang menghadapi kesukaran. Bagaimana kita menghadapi kesukaran? Firman Tuhan berbicara tentang 3B. Apakah itu 3B? Yang pertama bersukacita, bersabar, dan berdoa. Kita baca dari Roma 12 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita pertama-tama menyembah, memuji, dan mempermuliakan Tuhan. Kita akan sembah Tuhan, kita akan nyanyikan pujian, semakin mulia Dia mengubahku. Ora mata sikinara lama sikala masik. Ora mata syara mata sikora mas. Bina mara malama lama syara lama sangkala masik.
semakin mulia Dia mengubahku, ubahku menjadi serupa dengan gambarnya. Orang saksikan kasih-Nya, Dia ubahku dari duniawi jadi surgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Orang saksikan kasih-Nya, Dia ubahku dari duniawi jadi surgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Orang saksikan kasih-Nya, Dia ubahku dari duniawi jadi surgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Orang saksikan kasih-Nya, orang saksikan kasih-Nya, orang saksikan kasih-Nya. Ora lama syara lama si, haleluya. Inamayara lama syara lamo, kuasa-Mu memenuhi kami Tuhan. Kuasa-Mu memperbarui hidup kami Tuhan. Kami mempermuliakan nama-Mu ya Allah kami menyembah. Inamayara lamasi, Inamayara lama sangkara lamasi. Tuhan memperbarui kami, Tuhan mengubahkan kami. Hadirat-Mu di tengah-tengah kami, hadirat-Mu menjamah umat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu memperbarui umat-Mu, hadirat-Mu mengubah umat-Mu. Engkau menjadikan mulia, kami menyembah. Kami butuh urapan-Mu Tuhan. Ubahlah kami, ubahlah kami, ubahlah kami Tuhan.
Ora malama syara lama si Inamayara lama sangkara lama si Oh inamayara lama kinara lama si Roh Kudus melawat setiap kami. Engkau lihat di rumah-rumah Tuhan, Engkau jamah umat-Mu. Engkau jamah, Roh Kudus melawat umat-Mu. Roh Kudus memperbarui umat-Mu. Kuasa-Mu ada di tengah-tengah umat-Mu. Kuasa-Mu menyertai umat-Mu, menjamah umat-Mu, menguatkan, menghiburkan, memperbarui umat-Mu. Ora patasi kinara lamata sangkara lamasi. Ora lapata syatakana tiatakana. Inamara pata syatakana karapasi. Roh Kudus menjamah. Roh Kudus menjamah setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Roh Kudus berkarya. Ora patasikinara lamata sangka. Winamara patasikinara lamasi. Buka hatimu. Buka hatimu. Terima firman Tuhan. Terima jamahan Tuhan. Terima kuasa Tuhan. Terima kuasa Tuhan. Roh Kudus saat ini berkarya. Roh Kudus saat ini bekerja. Roh Kudus saat ini menjamah setiap hati yang mau terbuka untuk firman Tuhan. Ora patasi kinara lamasi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, firman Tuhan pada sore hari ini berbicara tentang bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita tahu ini adalah masa-masa yang sulit, ya, masa-masa yang berat, saudara. Bagaimana manusia bisa bersukacita di dalam masa seperti ini? Cari nafkah susah. Mau pergi kemana-mana susah. Biasanya sebelum adanya pandemi ini, manusia bisa begitu senang, bebas dibandingkan dengan masa yang sekarang ini. Mereka bisa pergi ke mall, mereka bisa pergi jalan-jalan, bahkan mereka bisa pergi tur ke luar negeri. Senang, saudara. Ya, dibandingkan dengan masa sekarang ini, ke mall saja sulit. Biasanya mereka bisa berkumpul bersama dengan teman-teman, mereka duduk di kafe, minum kopi, ya, makan snack, ngobrol, sukacita, baik teman-teman sekantor, baik teman-teman lama. Tapi sekarang tidak bisa, saudara. Seolah-olah sulit untuk bersukacita di dalam zaman seperti ini. Seolah-olah sulit bersukacita pada waktu-waktu sekarang ini. Tetapi apakah itu juga benar terjadi kepada anak-anak Tuhan? Apakah anak-anak Tuhan juga di masa seperti ini, di masa yang sulit, di masa cari nafkah sulit, di masa gak bisa jalan-jalan, itu merasa stres, merasa tidak bisa bersukacita? Bahkan kita lihat banyak orang yang bunuh diri. Ada orang yang karena gak bisa buka kafe, dia bunuh diri, saudara. Sukacita itu hilang di dalam dunia. Dengan adanya pandemi ini, sukacita itu seperti hilang, lenyap. Ya, tetapi firman Tuhan berkata tidak. Tuhan berharap sukacita di dalam pengharapan, saudara. Ini yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa kita bisa bersukacita di dalam masa-masa seperti ini? Karena di dalam Kolose 3 ayat 1-2 jelas firman Tuhan berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus,
Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kita anak-anak Tuhan yang sudah biasa melekat dengan Tuhan, yang sudah biasa bergaul bersama dengan Tuhan, dia mendapatkan sukacita yang dari Tuhan. Dia mendapatkan damai sejahtera yang dari Tuhan. Bukan tergantung daripada sukacita yang dari dunia ini. Firman Tuhan berkata, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Jadi yang kita cari sehari-hari bukan hanya perkara-perkara yang di dunia ini, bukan hanya kita bergantung pada perkara-perkara di dunia, tetapi kita mempunyai satu sumber damai di hati kita karena kita mencari Yesus. Yesus itu adalah sumber damai. Nah, untuk saudara-saudara yang belum bisa merasakan sukacita ini, saudara coba berubah. Ya, berubah, saudara tidak mencari kesukaan dari air dunia ini, tetapi saudara mencari sukacita kesukaan dari air surga, dari Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan walaupun tidak pergi ke mall, walaupun tidak pergi berjalan-jalan, dia bisa bersukacita. Di rumah dia bisa bersukacita karena ada hadirat Tuhan. Dia bisa merasakan damai Tuhan di hatinya, tidak tergantung dari mall, tidak tergantung dari jalan-jalan, tidak tergantung dari ekonomi yang bagus, tidak tergantung hanya dari perkara-perkara dunia. Dan itu sudah dibuktikan oleh Paulus. Paulus itu dia mengalami duka cita kalau secara jasmani, saudara. Dia melayani Tuhan, tetapi dia dipenjara, dia dipasung. Kita bisa bayangkan kalau dipasung itu apakah bisa bersukacita? Tangan dipasung, kaki dipasung, mau jalan sulit, mau ke belakang sulit, ya pasti itu sesuatu yang menyedihkan, yang membuat sengsara, yang membuat menderita. Tetapi Paulus tetap bisa bersukacita. Demikian juga Petrus pada saat dia ditangkap mau dibunuh, tetap Petrus ada damai Tuhan. Dia bisa tidur, saudara. Nah, inilah saudara, kejadian seperti sekarang ini, ya, kejadian yang sulit seperti sekarang ini. Orang yang biasa mencari kesukaan dunia, dia akan merasa stres, sulit. Nah, kalau saudara pada saat ini merasa stres, merasa sulit, merasa aduh aku di rumah terus, aku tidak boleh kemana-mana karena ada PPKM. Saudara, itu suatu bahan saat ini untuk saudara mengoreksi diri saudara. Apakah selama ini saudara mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan? Apakah saudara mendapatkan sukacita yang dari Tuhan atau sukacita yang dari dunia? Ini kesempatan kita untuk merubah hidup kita, merubah gaya hidup kita. Kalau kita dengan PPKM ini kita merasa stres, kita merasa sulit, kita merasa sukar, tidak bisa pergi kemana-mana, tidak bisa pergi berlibur, tidak bisa pergi ke luar negeri, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, berkumpul, ngobrol, kia-kia, dan lain-lain sebagainya, saudara. Itu ada sesuatu yang kurang baik, kurang benar. Kita harus merubah hidup kita dan kita pusatkan, saudara ya, kita fokuskan dengan kehidupan yang mencari Tuhan. Dan kalau kita mencari, tentunya kita juga memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara kemuliaan. Nah, itulah yang mengatakan bahwa bersukacitalah di dalam pengharapan. Karena saudara mempunyai pikiran-pikiran itu perkara-perkara yang mulia. Karena saudara itu mempunyai pikiran perkara-perkara yang kekal. Kalau saudara lihat perkara-perkara dunia dan saudara bandingkan dengan perkara-perkara yang kekal, nah, saudara, kesulitan di dunia ini tidak membuat sukacita saudara hilang. Tetapi saudara tetap bisa bersukacita karena saudara memandang pada pengharapan kemuliaan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam akhir zaman kita tahu iblis memang menekan manusia.
Ya, supaya manusia itu hatinya itu menjauh dari Tuhan. Supaya manusia itu tidak mencari Tuhan. Supaya manusia itu tidak fokus kepada Tuhan, tetapi fokus kepada dunia ini. Itu kehendak setan dan kehendak iblis. Kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali tahap yang pertama, itu akan terjadi masa yang sukar. Sekarang ini sudah sukar, nanti akan lebih sukar lagi, saudara ya. Nah, di sini dikatakan mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Ya, mungkin mulutnya tidak memfitnah, saudara, tapi tulisan-tulisannya itu bisa jadi fitnah. Banyak hoax itu ya, hoax itu, saudara. Begitu banyak, saudara. Ya, kemudian mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Ini saudara fokus ya. Rencana setan di akhir zaman itu membuat manusia itu menjadi hamba uang. Jadi yang dicari uang. Tapi Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan ingin kita perlu bekerja, kita perlu mencari nafkah. Sebagai kepala rumah tangga dia harus mencukupi kebutuhan rumah tangga, harus mencukupi kebutuhan anak-anak, harus bisa membayar sekolah anak, harus bisa bayar les anak, harus bisa bayar listrik, harus bisa bayar air, dan lain-lain sebagainya. Dia harus bekerja. Tetapi fokusnya tidak hanya di situ. Yang Tuhan kehendaki fokusnya kerajaan Allah. Itu yang Tuhan mau. Tapi iblis membawa manusia pada masa-masa sekarang ini, fokusnya itu adalah uang. Sehingga manusia itu menjadi hamba uang. Bukan lagi menjadi hamba Tuhan. Tuhan Yesus itu menjadi Tuan. Tetapi Tuhan Yesus itu hanya simbol. Tapi yang menjadi Tuannya itu adalah uang. Tuhan tidak mau seperti itu. Masa yang sulit seperti ini, Tuhan izinkan supaya kita mengintrospeksi diri kita. Apakah selama ini kita betul-betul mencari Tuhan? Kalau orang yang betul-betul mencari Tuhan, kalau orang yang punya pikiran memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang penuh dengan kemuliaan, dia tetap mempunyai sukacita di masa yang sulit seperti ini. Kemudian dikatakan juga sini, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Hati-hati saudara di akhir zaman ini. Ya, saudara harus perhatikan anak-anak saudara. Perhatikan baik-baik. Sekarang zaman teknologi, semuanya teknologi. Orang tua memikirkan masa depan anaknya. Bagaimana anakku nanti jangan sampai tertinggal. Anakku harus bisa ini, anakku harus bisa itu, anakku harus bisa ini itu supaya dia bisa nantinya punya masa depan yang bagus, punya masa depan yang indah, menjadi orang yang berhasil. Itu baik saudara, bukan tidak baik. Tetapi saudara juga ada satu hal yang penting saudara. Supaya anak-anak kita itu jangan sampai binasa. Supaya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang indah di hadapan Tuhan. Ya, supaya iman saudara itu bisa turun. Imannya Abraham turun ke Ishak, turun ke Yakub. Supaya itu yang Tuhan kehendaki. Jadi di sini dikatakan mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Nah, oleh sebab itu saudara sebagai orang tua fokuslah ke sini. Karena akhir zaman itu iblis membawa anak-anak kurang ajar. Akhir zaman itu iblis membawa anak-anak memberontak kepada orang tua. Kalau rumah tangga itu sudah seperti itu, sukacita itu hilang, saudara. Sukacita itu hilang.
Kalau anak itu berani melawan orang tua, anak itu berani kurang ajar sama orang tua, bahkan anak itu berani pukul orang tua. Beberapa kali saya dengar anak itu berani pukul orang tua, saudara. Apakah orang tua itu berbahagia? Apakah rumah tangga itu berbahagia? Kalau punya anak seperti itu. Oleh sebab itu orang tua juga harus punya pikiran Kristus, pikiran-pikiran di atas. Kita harus mengerti siasat setan di akhir zaman. Dia akan membuat dunia itu sulit sehingga orang fokus kepada uang dan rumah tangga dihancurkan. Dan iblis menghancurkan anak-anak. Generasi penerus. Tapi Tuhan menghendaki supaya anak-anak kita mempermuliakan Tuhan. Menguasai bumi. Pada waktu Tuhan menciptakan bumi, Tuhan memberikan Adam dan Hawa untuk menguasai bumi. Anak-anak itu punya kuasa dari Tuhan. Ya, anak-anak itu berkuasa untuk mempermuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai saudara menangis karena anak saudara kurang ajar, karena anak saudara narkoba, karena anak saudara judi, karena anak saudara sombong, karena anak saudara tidak bisa berterima kasih. Ini yang akan terjadi di akhir zaman. Perhatikan baik-baik, ya. Tidak mempedulikan agama. Terus tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, ya, fitnah, menjelekkan orang, menghakimi orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, ini saudara perhatikan yang nomor 5. Ini saya mau tekankan ya, yang kelima ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah orangnya ada di gereja. Secara lahiriah orangnya melayani Tuhan. Secara lahiriah orangnya bolak-balik ibadah kepada Tuhan. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi ibadah tidak ada kekuatannya. Ibadah tidak ada pertobatannya. Coba saudara periksa diri saudara, apakah diri saudara masih termasuk orang yang menjadi hamba uang? Apakah diri saudara masih termasuk orang yang memberontak dan tidak tahu berterima kasih kepada orang tua? Apakah diri saudara masih termasuk orang yang tidak mau mengasihi? Apakah diri saudara masih termasuk orang yang tidak mau berdamai? Apakah diri saudara masih termasuk orang yang suka menjelekkan orang? Apakah diri saudara tidak dapat mengekang diri, garang, pemarah, tidak suka yang baik? Apakah diri saudara suka berkhianat, tidak berpikir panjang, belaga tahu, dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah? Kalau saudara masih seperti itu, saudara ada di gereja 1 tahun, saudara ada di gereja 2 tahun, saudara ada di gereja 10 tahun, saudara ada di gereja 20 tahun. Saudara, tetapi saudara termasuk orang yang memungkiri kekuatannya Allah. Saudara termasuk orang yang tidak mau bertobat. Mestinya kalau saudara itu sungguh-sungguh beribadah, sifat-sifat yang seperti tadi itu hilang. Mestinya hilang. Tapi kalau masih seperti itu, saudara berubah. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Sungguh-sungguh pikirkan kehendak Allah dan firman Allah. Sungguh-sungguh saudara minta kekuatan Roh Kudus supaya saudara berubah. Kalau tidak saudara akan termasuk dosa akhir zaman. Dosa akhir zaman itu artinya apa kalau saudara tidak berubah? Akhir zaman itu akan terjadi pengangkatan. Artinya kalau saudara masih seperti yang 2 Timotius 3 ini, ayat 1 sampai dengan 5, artinya saudara tidak ikut pengangkatan. Oleh sebab itu, saudara yang masih termasuk di dalam daftar seperti ini,
berubah. Minta kuasa Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan supaya berubah. Saudara, bukan hanya sekedar hadir absensi, bukan sekedar itu, tetapi saudara harus minta kuasa Roh Kudus. Saat saudara beribadah, minta Roh Kudus menguasai saudara, minta Roh Kudus mengubah hidup saudara. Saudara mau mentaati firman Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Itu tujuan saudara beribadah. Bukan tujuan saudara beribadah itu hanya sekedar datang, hadir, absen di gereja. Bukan. Tapi tujuan saudara beribadah itu adalah berubah. Keluarlah dari dosa akhir zaman. Banyak orang yang berpikir ini adalah akhir zaman. Akhir zaman. Tetapi apakah saudara masih termasuk orang yang punya, memiliki dan terikat dengan dosa-dosa akhir zaman? Saudara harus berubah. Berubah. Itu adalah kehendak Tuhan. Cari Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, kuasa Tuhan akan bekerja, hidup saudara akan dirubahkan oleh Tuhan. Saudara, di dalam 2 Tawarikh 1:7 sampai dengan 12, ya, pada waktu Allah menempatkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat yang ke-10 dikatakan, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada raja-raja sesudah engkau. Awalnya Salomo itu menjadi satu raja yang sangat indah, saudara. Ya, luar biasa. Waktu Tuhan tanya, Salomo kamu perlu apa? Ditanya sama Tuhan, Salomo perlu apa? Kadang-kadang saudara juga boleh bertanya di dalam hati saudara. Kalau Tuhan bertanya sama saya perlu apa? Saya perlu apa? Hai Budi, kamu perlu apa? Banyak orang yang akan berkata, Tuhan, aku belum punya rumah. Aku perlu rumah Tuhan. Tuhan, aku belum punya mobil. Perlu mobil Tuhan. Tuhan, aku belum punya suami atau belum punya istri. Perlu jodoh Tuhan. Tuhan, aku perlu ini, perlu itu, perlu ini, perlu itu. Tapi yang difokus adalah perkara-perkara yang jasmani. Yang dicari adalah perkara-perkara yang jasmani. Yang dipikirkan adalah perkara-perkara yang jasmani. Seberapa persen umat Tuhan? Seberapa persen anak Tuhan? Kalau berdoa itu yang didoakan hanya perkara-perkara jasmani. Biar sehat, biar damai, sukses, biar berlimpah-limpah berkat Tuhan. Itu yang dicari, itu yang dipikirkan. Tidak salah saudara, kita minta sama Tuhan itu tidak salah. Tapi pikiran kita yang sesungguhnya harus seperti Salomo. Salomo berpikir, Tuhan, aku perlu membawa umatmu.
Aku perlu memimpin umat-Mu. Tuhan, aku perlu menegakkan keadilan bagi umat-Mu. Tuhan, aku perlu membawa umat-Mu menyembah-Mu, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu berikan aku hikmat Tuhan. Berikan aku pengertian Tuhan. Supaya aku mengerti firman-Mu, supaya aku mengerti kehendak-Mu, supaya aku punya hikmat daripada-Mu untuk membawa umat-Mu lebih mengasihi Engkau, umat-Mu lebih mencintai Engkau, umat-Mu menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Bagaimana dengan doa-doa kita sekarang ini, saudara? Banyak yang terfokus hanya perkara-perkara yang duniawi. Tetapi awalnya Salomo itu begitu indah, saudara. Saudara punya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Saudara minta apa sama Tuhan? Tuhan, supaya anakku sehat, supaya anakku keberkatan, supaya anakku pintar dan lain-lain sebagainya. Itu baik, saudara. Tetapi yang Tuhan kehendaki, nomor satu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi kita membawa orang-orang di sekeliling kita, di rumah tangga kita, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, itu kita bawa dia sungguh-sungguh untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Banyak orang tua tidak sadar, ya, dia tidak memperhatikan apa anaknya baca Alkitab, dia tidak memperhatikan apa anaknya berdoa, dia tidak memperhatikan sifat-sifat anaknya. Oh, anak ini kok iri ya? Oh, anak ini kok berontak ya? Oh, anak ini kok pemarah ya? Oh, anak ini kok apa? Dia tidak tahu bagaimana sifat anaknya satu persatu, dia tidak mau tahu. Yang penting anak ini rajin belajar. Yang penting anak ini pintar sekolahnya. Jangan seperti itu, saudara. Yang Tuhan kehendaki nomor satu, seperti Salomo. Dia minta hikmat, dia minta pengertian bagaimana caranya Tuhan, supaya aku ini bisa memimpin umat-Mu, membawa umat-Mu berkenan kepada Allah. Bagaimana Tuhan supaya aku bisa membawa istriku, suamiku, anak-anakku lebih cinta kepada Tuhan. Berikanlah saya hikmat Tuhan. Berikanlah saya pengertian Tuhan. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kita pikirkan anak-anak kita, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, keluarga kita, bagaimana supaya keluarga kita ini segenap hati mengasihi Tuhan, segenap hati menyembah Tuhan, segenap hati mempermuliakan Tuhan. Itu yang nomor satu harus kita pikirkan. Bukan sekedar yang hanya duniawi ini. Duniawi ini bukan tidak penting, saudara. Saudara sekolahin anak itu kan perlu uang. Saudara kan bayar listrik perlu uang. Saudara kan bayar bensin perlu uang. Saudara bayar air perlu uang. Saudara beli nasi perlu uang. Semua perlu uang. Tetapi yang Tuhan kehendaki nomor satu itu bukan uang. Tetapi carilah perkara-perkara yang di atas seperti Salomo. Kemudian Tuhan kasih bonus Salomo. Bonusnya apa, saudara? Kekayaan. Berarti dia bisa bayar listrik, berarti dia bisa bayar air, berarti dia bisa bayar sekolah anak, berarti dia bisa bayar segala apa yang menjadi kebutuhan itu bisa terbayar. Karena Tuhan memberikan bonus kekayaan. Terus Tuhan memberikan bonus apa lagi, saudara? Harta benda. Terus Tuhan memberikan bonus apa lagi, saudara? Kemuliaan, saudara. Dan juga Tuhan memberikan bonus panjang umur. Yang lainnya itu cuma bonus. Jadi saudara mengerti sekarang fokusnya saudara. Supaya tetap bisa bersuka cita di masa-masa yang sulit ini, saudara. Walaupun sulit bagaimanapun, kalau kita punya Tuhan, kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh,
artinya kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara punya pengharapan sorga yang mulia, saudara punya pengharapan pertolongan Tuhan, maka saudara tetap punya sukacita. Kesukaan dunia itu akan haus, saudara ya. Yohanes 4:13-14 itu haus, kata Tuhan. Tuhan bilang, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai ke dalam hidup yang kekal. Jadi jangan dicarinya air dunia, saudara. Yang dicarinya air sorga. Nah, kalau saudara punya mata air surga itu, dia memancar terus, itulah sumber sukacita. Yang akan memancar terus, yang akan membuat saudara dan saya terus bersukacita. Ya, jangan cari kesukaan seks, kemewahan, dan lain-lain sebagainya. Saudara lihat, Salomo pada awalnya indah. Ya, tetapi Salomo pada akhirnya jelek, saudara. Ya, saudara, Salomo setelah diberkati Tuhan, dia lupa. Nah, itulah kelemahan manusia. Ya, Salomo akhirnya punya 700, punya 300 gundik. Ya, apa yang dia senangi semua dia dapatkan. Ya, istri-istri yang cantik dari berbagai negara Salomo punya. Ya, kebun anggur, kebun-kebun yang indah Salomo punya. Penyanyi-penyanyi, biduan-biduan Salomo punya. Rumah yang bagus, istana Salomo punya. Budak-budak, pegawai-pegawainya, ya, begitu banyak Salomo punya. Emas yang berkelimpahan Salomo punya. Berlian, permata-permata, mirah, zamrud, safir yang bagus-bagus, kualitas nomor 1 Salomo punya. Tetapi apakah itu jaminan kebahagiaan? Tidak, saudara. Pada waktu Salomo lupa kepada Tuhan, Pengkhotbah 2 ayat 1-11 berkata, aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Jadi yang dia punyai semua itu istri yang banyak, istri yang cantik, istri yang dari berbagai negara, ya, rumah istana yang bagus, kemudian kebun yang bagus, emas yang banyak, itu ternyata kata Salomo akhirnya adalah sia-sia. Di dalam ayat 11 dikatakan, Pengkhotbah 2, firman Tuhan berkata, tetapi aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya, memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Ya, saudara lihat semuanya. Akhirnya di zaman Rehabiam habis, saudara. Kalau yang dicari seperti itu, Salomo bilang, Salomo sudah dapat. Nah, kalau anak Tuhan yang dikejar itu, saudara belajar dari Salomo. Salomo itu dapat semuanya, kesenangan dunia itu Salomo dapat semuanya. Yang dicita-citakan orang-orang, yang dicari orang-orang, Salomo dapat semuanya. Tetapi kata Salomo, semuanya itu adalah sia-sia. Bahkan Salomo berkata, saudara ya, di dalam Amsal 30 ayat 8-9. Janganlah biarkan aku mengatakan dusta dan janganlah biarkan aku terlalu kaya. Dia gak mau kaya, saudara. Gak mau terlalu kaya atau terlalu miskin. Berikanlah kepadaku hanya keperluanku setiap hari. Dia hanya minta kepada Tuhan, Tuhan, kebutuhanku setiap hari. Ya, dia tidak lagi minta emas yang banyak, dia tidak lagi mencari emas yang banyak, dia tidak lagi mempunyai kepuasan dengan emas yang banyak, dia tidak lagi mempunyai kepuasan dengan segala macam harta dunia.
Tidak. Tapi dia cuma bilang, sehari keperluanku setiap hari saja Tuhan. Keperluan saudara setiap hari cukup bersyukur pada Tuhan. Ya, jangan fokusnya itu kepada yang dunia, kemewahan dunia, ya, hal-hal yang indah di dalam dunia. Kesukaannya itu hanya tergantung dari itu. Salomo kalau tergantung daripada itu, dia bilang percuma, kecewa, sia-sia, seperti menjaring angin. Saudara, itu kata Salomo. Oleh sebab itu kita mau berubah, saudara ya. Supaya kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kemudian kita punya kesukaan di dalam Tuhan. Karena kita punya pengharapan sorga yang mulia, saudara. Ya, kalau saya sempat di satu tempat, ya, saya naik sepeda. Kemudian di tengah-tengah saya naik sepeda itu, saya lihat pemandangan gunung yang bagus. Ada 2 gunung, ya, hijau, sejuk, banyak golfnya, lapangan golf yang hijau. Saya lihat, aduh bagus, senang. Bagus, senang. Mungkin saudara lihat banyak tempat-tempat yang indah di dalam dunia. Saudara, tetapi ketahuilah, sorga itu jauh lebih indah dari itu. Saudara tidak bisa pergi ke Niagara Falls, saudara tidak bisa pergi ke lihat macam-macam di luar negeri. Enggak apa-apa. Ya, zaman sekarang ini sulit kemana-mana, tidak apa-apa, saudara. Karena kita punya pengharapan sorga yang mulia. Sorga yang mulia itu jauh lebih indah, saudara. Jauh lebih senang, saudara. Kadang-kadang saya melihat golf yang bagus, begitu ya, hijau, pemandangan gunung yang bagus. Tapi saya melihat, kenapa kok ini enggak dirawat ya? Kenapa kok ini dibiarkan pohon ini seperti ini jadi pemandangannya ini terhalang dengan yang seperti ini, kurang bagus. Masih bisa mengecewakan saudara. Tetapi kalau saudara ke sorga yang mulia, sempurna, tidak ada yang bisa mengecewakan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat saudara ya, kita fokus kepada selamat, hidup kekal, tekun berbuat baik, kemuliaan dan kehormatan. Inilah yang membuat kita bersuka cita. Hidup kekal itu apa sih saudara? Hidup kekal itu di dalam Yohanes 17 ayat 3, firman Tuhan berkata, inilah hidup yang kekal. Ya, jadi inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Jadi mengenal Allah yang kita panggil Bapa, Aba ya Bapa, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal atau menerima Yesus Kristus yang telah diutus Bapa untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ya, itu di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ya, jadi keselamatan hidup yang kekal itu kita punya Bapa, Allah Bapa yang kita berkata Aba ya Bapa, Allah itu sudah menjadi Bapa kita dan kita menerima Yesus Kristus yang sudah diutus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Itulah hidup yang kekal, saudara. Ya, kemudian di dalam Roma 2 ayat 6 dan 7, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Setelah kita hidup kekal, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan menghendaki supaya saya dan saudara tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Bukan sekedar selamat saudara. Kalau saya dan saudara ini masih hidup di dalam dunia, Tuhan punya tujuan. Tuhan bilang apa? Tekun berbuat baik. Cari kemuliaan. Cari kehormatan. Dan cari berbuat perkara-perkara yang tidak membuat binasa.
Kalau saya dan saudara ini masih hidup, itu rencana Tuhan. Kalau tidak, hanya seperti penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Begitu percaya, selamat, mati saudara. Tetapi kalau kita ini masih hidup, Tuhan punya rencana yang indah buat saya dan saudara. Supaya kita punya kesukaan, pengharapan saudara. Jadi saudara hidup di dalam dunia ini tidak sia-sia. Saudara bisa bersuka cita, saudara punya pengharapan. Coba kalau saudara setiap hari tekun berbuat baik. Memang tekun berbuat baik itu tidak enak saudara. Ada pengorbanan. Kadang-kadang orang yang kita tolong itu tidak berterima kasih. Tapi dia marah-marah sama kita. Kadang-kadang orang yang kita tolong itu malah menyakiti kita saudara. Orang yang kita tolong malah menyakiti. Saudara menolong orang bekerja di tempat saudara dengan baik. Tiba-tiba orang itu keluar masuk di perusahaan lain berusaha merebut customer saudara. Bisa saja terjadi. Orang yang kita tolong justru orang itu yang akan berbuat menyakiti hati kita. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Tekun berbuat baik. Tidak menjadi kecewa, tapi terus berbuat baik. Mencari kemuliaan. Saya dan saudara yang masih hidup ini disuruh Tuhan apa? Mencari kemuliaan, mencari kehormatan dan ketidakbinasaan. Kalau saudara melakukan ini, saudara akan bersuka cita. Karena saudara punya pengharapan. Saudara bisa bayangkan kalau orang yang hidupnya ini seperti ini saudara. Ya, orang ini suka berbuat baik. Orang ini melakukan perkara-perkara yang mulia, mendoakan orang, mempertobatkan orang. Ya, orang ini mencari perkara-perkara yang tidak binasa. Ya, perkara-perkara yang membawa dia kepada hidup yang kekal. Saudara, kalau orang ini tiba-tiba mati, saudara akan berkata apa? Waduh, senang kita ya melihatnya. Orang ini enggak binasa. Tapi orang ini punya kemuliaan di sorga. Saudara, sekarang musim pandemi seperti ini saudara. Ya, musim pandemi seperti ini. Bisa tiba-tiba orang mati. Sebentar kita dengar si A dipanggil Tuhan. Si B dipanggil Tuhan. Si C dipanggil Tuhan. Saya dan saudara masih hidup. Tuhan punya maksud saudara. Tuhan punya maksud supaya kita hidup dengan berbuat baik. Tuhan punya maksud supaya kita mencari kemuliaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mencari kehormatan dan mencari perkara yang tidak binasa. Itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita punya pengharapan. Begitu kita Tuhan panggil, kita punya pasti bersuka cita karena kita punya sesuatu mahkota yang indah di sorga. Bukan hanya di sorga tetapi di dunia pun orang yang seperti itu pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan tolong. Dan pasti dia memiliki sukacita. Pasti di dunia pun dia akan bersuka cita. Kalau saudara berbuat baik bukan hati saudara ada sukacita. Pasti hati saudara penuh dengan sukacita. Kita lihat contohnya Musa saudara ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 25 sampai 27 dikatakan karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Pengharapannya saudara ya. Upah dari Tuhan saudara. Dan dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Di istana Mesir senang saudara. Kehormatan secara jasmani Musa dapat karena dia pangeran. Kemuliaan secara jasmani dia dapat. Kesukaan, kenikmatan seks dia punya di istana. Saudara, apa yang hal-hal yang melesatkan daging dia punya di istana Mesir. Tetapi dia berkata lebih baik dia lebih suka. Bukan lebih suka di istana Mesir dengan kemewahannya, dengan kesenangannya, dengan kesukaan dagingnya.
Tetapi dia bilang lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Saudara harus punya pikiran seperti ini. Walaupun kita di dalam dunia mungkin kita tidak mencapai hal-hal yang saudara pikirkan, wah kelas 1, wah hebat, wah mewah, wah semuanya gampang. Tetapi kalau saudara bersama dengan Tuhan, saudara lebih bersuka cita. Seperti Musa, dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Yang lain korupsi, uangnya banyak. Tapi saudara tidak mau korupsi, saudara bekerja dengan jujur. Uang saudara sedikit, ya, karena takut akan Tuhan, takut berbuat dosa. Ini lebih baik, saudara. Yang lain melakukan kesukaan seks, bebas, uangnya banyak. Tapi saudara tidak, hanya dengan istri saudara. Saudara, kelihatannya saudara lebih tidak senang dibandingkan orang-orang dunia. Tapi apakah itu benar? Saudara, itu tidak akan membuat puas. Kita sering dengar konglomerat, bahkan baru-baru ini anak konglomerat, saudara. Suami istri ditangkap karena nyabu. Dia kurang apa? Uang banyak. Kesukaan yang dia miliki banyak. Dia mau beli barang-barang mewah, bisa. Dia mau beli mobil-mobil mewah, bisa. Setiap mobil baru mau dibeli, bisa. Dia punya pesawat pribadi. Tetapi kenapa mesti nyabu? Kenapa mesti narkoba? Kenapa saudara, kenapa? Karena itu kesukaan dunia yang dikejar. Tapi kesukaan anak-anak Tuhan, walaupun cukup, tapi dia puas. Dia bahagia bersama dengan istri, anak-anaknya. Di rumah dia bersuka cita. Di rumah dia memuji Tuhan. Di rumah dia tertawa, bermain bersama istrinya, bermain bersama anak-anaknya dengan apa yang ada. Tapi ada hadirat Tuhan di situ. Saudara, kalau saudara harus pilih, jadi anak konglomerat itu dengan menjadi anak Tuhan, mungkin yang cukup, ya, bisa sekolahin anak, bisa segala macam, cukup apa yang menjadi kebutuhannya. Yang satu berlimpah-limpah. Saudara disuruh pilih mau jadi mana, saudara? Kalau saya mau pilih menjadi anak Tuhan yang ada hadirat Tuhannya. Karena dia bisa menikmati kebahagiaan. Bisa menikmati sukacita. Itu saudara, carilah sukacita yang di dalam Tuhan. Jangan cari sukacita yang gemerlapannya dunia. Kalau saudara mencari sukacita yang gemerlapannya dunia, banyak saudara bisa dengar orang-orang kaya, orang-orang yang mewah, orang-orang super kaya, saudara. Tetapi hidupnya tidak berbahagia. Bill Gates kurang apa, saudara? Apa yang Bill Gates gak bisa beli di dunia ini? Semua secara jasmani dia bisa beli. Tetapi kebahagiaan dia tidak bisa beli. Akhirnya dia cerai dengan istrinya. Saudara, jadi kesukaan Tuhan itulah yang harus kita cari. Kesukaan pengharapan. Kesukaan di dalam firman Tuhan. Kesukaan di dalam hadirat Tuhan. Kesukaan yang akan datang, yang akan kita miliki. Itu yang harus kita fokus, yang harus kita cari, saudara. Banyak contoh-contohnya, saudara. Ya, kalau saudara baca berita itu, saudara pelajari, ini orang kaya enggak sih? Kok begini ya ditangkap? Ini orang kaya enggak sih? Kok begini ya dia nyabu narkoba? Ini orang kaya apa enggak sih? Oh, kok dia begini ya cerai? Cerai itu apa bahagia? Artinya dia sekian tahun dia berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya. Dia tidak bisa bertahan rumah tangganya. Berapa banyak dia menderita. Akhirnya dia bercerai. Saudara, tetapi kesukaan di dalam Tuhan, kesukaan pengharapan, itulah sesuatu yang luar biasa. Saudara lihat di dalam Mazmur 16 ayat 8-11. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan
Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau akan memberitahuku kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mazmur mengatakan demikian, orang yang memandang kepada Tuhan, orang yang mencari Tuhan, orang yang memikirkan perkara-perkara di sorga, Tuhan, dia mempunyai hati yang bersukacita dan jiwanya bersorak-sorak. Dan Tuhan berdiri di sebelah kanannya, saudara. Dan orang itu tidak akan goyah. Imannya kuat, saudara. Sukacitanya berlimpah. Itu firman Tuhan katakan. Ya, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia memandang Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia memikir-mikirkan Tuhan. Ya, dan Tuhan berdiri di sebelah kananku. Orang yang memandang Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, orang yang memikir-mikirkan Tuhan, maka Tuhan akan berdiri di sebelah kanannya dan dia tidak akan goyah. Saudara mau disertai Tuhan? Saya pikir semua saudara di rumah berkata, amin. Saudara mau Tuhan berdiri di sebelah Tuhan berdiri di sebelah kanan saudara? Saudara pasti berkata, sama-sama kita katakan, amin. Tetapi kuncinya itu memandang kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Memikir-mikirkan Tuhan. Dan di situ, kata Mazmur, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, saudara. Jadi kalau pada saat ini, sore ini ada saudara yang selalu bersedih, putus asa, saudara, pandang Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh, pikirkan Tuhan sungguh-sungguh. Maka Tuhan ada di sebelah kanan saudara. Dia akan menolong saudara, dan saudara akan bersukacita, dan saudara akan bersorak-sorak karena Tuhan. Dan tubuhku akan diam dengan tentram, damai. Sebab Tuhan tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Tuhan tidak menyerahkan saya dan saudara kepada kebinasaan. Tetapi Tuhan membawa saya dan saudara kepada hidup yang kekal. Hidup yang penuh luar biasa damai dan sukacita Allah. Dan dia tidak membiarkan orang kudusnya melihat kebinasaan. Dan Tuhan akan memberitahu jalan kehidupan. Dan Tuhan akan menuntun jalan saudara, baik di dunia, terus sampai kepada hidup yang kekal. Dituntun terus sama Tuhan, dipegang tangan kita, dibawa kita kepada jalan kehidupan. Saudara, luar biasa, di dunia saudara sukacita, di dunia saudara ditolong Tuhan, di dunia saudara mendapat penghiburan Tuhan, dan itu tetap sampai pada yang kekal. Dan di hadapan Tuhan, sekali lagi, di hadapan Tuhan, kalau saudara mencari Tuhan, kalau saudara memikirkan perkara-perkara di atas, di sini dikatakan di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Di musim pandemi seperti ini orang-orang pada susah, stres, tapi orang yang mencari Tuhan, memikir-mikirkan Tuhan, di hadapan Tuhan ada sukacita, sedikit tidak, sedang tidak, tapi berlimpah-limpah. Dari sini saudara bisa mengambil kesimpulan ya, bagaimana hidup saudara. Wah, saya lagi sedih, saya lagi putus asa, saya lagi begini begitu. Saudara punya pengharapan di dalam Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Harap Tuhan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya lanjutkan, saudara.
saudara harus punya pikiran, ya. Setan itu, ya, di dalam keadaan yang sulit, setan itu juga mempengaruhi manusia, saudara. Ya, di dalam setiap masalah yang saudara hadapi, itu setan juga mempengaruhi. Ya, setan maunya membawa kepada kebinasaan, tetapi Tuhan maunya membawa kepada kemuliaan. Itu yang penting, saudara. Kita ini hidup ini selalu ada aksi dan reaksi. Ya. Jadi sesuatu yang saudara hadapi hari ini ada aksi dan reaksi. Jangan mau saudara, setan itu mau membawa saudara kepada bukan sukacita, tapi setan itu mau membawa saudara kepada duka cita. Menghadapi masa-masa yang sulit, nafkah yang sulit, saudara juga menghadapi berbagai macam persoalan, ya. Saudara juga tidak bisa ke sana ke sini, saudara tidak bisa kumpul, saudara tidak bisa kerja di kantor, harus kerja di rumah, gak bisa ketemu teman dan lain-lain sebagainya. Setan membawa saudara kepada stres. Tetapi Tuhan mau membawa saudara, firman Tuhan berkata bersukacita dalam pengharapan. Nah, tinggal saudara memutuskan. Saya mau tetap bersukacita atau saya mau mengikuti keadaan dan setan bilang, wah stres. Wah gak ada kesenangan. Wah gak ada kebahagiaan. Wah sulit. Wah sukar. Semua wah. Akhirnya saudara akan hidup menderita, saudara. Tetapi Tuhan minta, Tuhan firman Tuhan berkata saat ini, tetap bersukacita di dalam pengharapan. Carilah Tuhan. Pikirkanlah Tuhan. Saudara harus mengikuti jalan Tuhan. Setiap saat saudara harus bereaksi cocok dengan kehendak Tuhan. Itu yang namanya hidup dipimpin oleh Roh. Hidup dipimpin oleh Roh, saudara diganggu orang, ya. Saudara, orang yang saudara harapkan bisa menolong tiba-tiba tidak menolong, bahkan meninggalkan saudara. Tentunya reaksi tubuh dan kehendak setan apa? Kurang ajar orang itu ya, nggak bisa terima kasih. Awas ya, dendam saudara. Awas ya, minta tolong lagi aku tidak mau. Orang seperti itu aku nggak mau deket-deket, nggak mau kenal lagi. Itu reaksi manusia, itu reaksi kehendak setan. Ya, tetapi kehendak Tuhan apa? Oh orang itu tidak bisa berterima kasih. Oh orang itu ditolong tapi jahat balesnya. Firman Tuhan apa? Tewaskan kejahatan dengan kebaikan. Kasihilah musuhmu. Berkatilah musuhmu. Nah, kita harus bereaksi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak menuruti kehendak setan. Tapi kita mengikuti kehendak Allah. Kita harus mengambil satu keputusan, suatu reaksi yang cocok dengan firman Tuhan. Ya, kesulitan ini setan ingin membuat manusia itu penuh dengan penderitaan. Kesulitan ini setan ingin membuat manusia itu tidak bisa bersukacita. Kesulitan ini setan ingin membuat manusia itu penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi kesulitan ini Tuhan punya kehendak supaya umat Tuhan mencari Tuhan, memikirkan kehendak Allah dan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Kita harus mengambil keputusan, saudara. Ambil keputusan yang cocok sesuai dengan firman Allah. Itulah yang disebut berjalan di dalam Roh. Menghendaki kehendak Roh, menghendaki kehendak firman. Roh Kudus itu cocok dengan firman Tuhan. Nah, itu yang Tuhan kehendaki. Kita harus bisa dengan tegas ya, hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, itu yang Tuhan kehendaki, saudara ya. Kemudian kita lanjut langsung ke bersabar dalam kesesakan. Saudara, zaman sekarang ini banyak orang yang sudah tidak bisa lagi bersabar, saudara. Kalau kita lihat teknologi dari 3G, naik ke 4G, naik ke 5G, semua lebih cepat. Semua dibuat lebih cepat. Lebih cepat bagus, saudara. Ya. Orang sekarang tidak perlu lagi ke bank, cukup di handphone. Tidak usah pergi kemana-mana, hemat waktu.
Itu baik, saudara. Ya, kemudian kereta api Jakarta-Surabaya, Surabaya-Jakarta biasanya itu dibikin dari 15 jam, 14 jam, berubah jadi 8 jam. Sebentar lagi bukan 8 jam, mungkin 4 jam, saudara, sebentar lagi. Ya, itu yang dibuat semua cepat. Sehingga manusia akhirnya lama-lama juga tidak sabar. Orang punya handphone seringkali mengeluh, wah handphoneku lemot. Padahal kalau saya lihat handphone saya yang lama-lama, saya bisa pakai. Tapi ada orang berkata, wah handphonemu sudah lemot ini, harus ganti. Nah, semua ingin cepat, semua ingin cepat. Akhirnya manusia berubah menjadi manusia yang tidak sabar. Semua pengen cepat, saudara. Kita jangan seperti itu. Kita dengan Tuhan itu, kalau saudara dalam kesulitan, Tuhan mengajarkan bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dan bertekunlah dalam doa. Kalau saudara punya kesulitan, jangan saudara minta, aduh Tuhan tolong hari ini sembuhkan sakit saya. Aduh Tuhan tolong hari ini saya supaya dapat pekerjaan yang bagus. Tuhan. Saudara mengatur Tuhan. Tuhan bilang bersabar. Banyak anak Tuhan tidak dapat berkat karena tidak bisa bersabar, saudara. Kuncinya sering di situ. Dia tidak mendapat berkat, dia tidak mendapat pertolongan karena tidak bersabar. Tuhan mau membentuk saya dan saudara menjadi orang-orang yang bersabar, saudara. Saya pernah dapat puzzle ya dari mama saya waktu dia pergi ke luar negeri, itu puzzle-nya besar, saudara ya. Itu kecil-kecil, saudara. Ya, untuk membuat puzzle itu perlu waktu. Ya, perlu waktu, perlu kesabaran. Jadi pelan-pelan, nggak bisa 1 hari selesai, 2 hari nggak selesai, 3 hari tidak selesai. Lama selesainya, tapi begitu jadi puzzle itu besar dan bagus, saudara. Demikian juga Tuhan. Tuhan itu sedang membentuk, di dalam kesabaran itu Tuhan sedang melatih imannya. Imannya itu sedang dibentuk sama Tuhan. Dibentuk menjadi sesuatu yang indah. Seperti puzzle yang begitu bagus. Itu bisa jadi karena kesabaran. Jangan sampai saudara tidak sabar, puzzle itu tidak jadi, rencana Allah tidak jadi, saudara akhirnya puzzle yang bagus itu enggak ada artinya. Puzzle yang dibawa dari luar negeri jauh-jauh itu dengan tujuannya untuk memberi anak cucunya sebagai kenang-kenangan supaya dipajang bagus, ternyata tidak jadi. Karena tidak sabar, tidak mau bikin. Ya, Tuhan juga sedang membentuk saya dan saudara supaya sabar. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 Tuhan bilang untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Kita perlu waktunya Tuhan. Tuhan itu bos, Tuhan itu tahu yang terbaik. Tuhan itu akan membuat satu jalan yang pasti tepat dan pasti menolong kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ini ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara, kalau saudara dalam kesulitan, dalam kesukaran, ketahuilah itu pencobaan biasa. Ketahuilah bahwa itu tidak melebihi kekuatan saudara. Allah setia, artinya Allah tahu apa yang sedang saudara hadapi. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Enggak mungkin melampaui kekuatan saya dan saudara. Kalau kita melekat kepada Tuhan, kalau kita memandang Tuhan, kalau kita mencari Tuhan, kalau kita memikirkan perkara-perkara dari Tuhan, itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang memberikan jalan keluar itu sudah ada jalan keluarnya, saudara. Jadi kesulitan saudara, kesulitan ekonomi saudara, penyakit saudara, itu sudah ada jalan keluarnya. Tinggal tunggu waktunya Tuhan dan kita bersabar. Sambil bersabar itu kita bersuka cita.
kita memuji Tuhan, kita mempermuliakan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara lihat, istrinya Ayub gagal di dalam bersabar. Ayub lulus di dalam bersabar. Istrinya Ayub pada waktu melihat penderitaan Ayub, dia suruh Ayub menghujat Allah. Tetapi Ayub tidak, dia tetap memuji Allah. Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ayub lulus di dalam kesabaran. Abraham akhirnya lulus di dalam kesabaran. Daud yang sudah diurapi dikejar-kejar Saul. Daud punya waktu untuk membunuh Saul. Yoab bilang, aku cucukkan tombakku kepada Saul. Tapi Daud bilang jangan. Daud lulus di dalam kesabaran. Orang yang lulus di dalam kesabaran, saudara, levelnya itu tinggi. Ya, level Ayub yang diberkati 2 kali ganda. Level Daud diberkati jadi raja yang tidak pernah kalah perang. Level Abraham yang diberkati anak cucu dan keturunannya. Itu orang yang lulus dari kesabaran. Saudara lihat kenapa Yosua berperang. Disuruh Tuhan, hari pertama kamu kelilingin tembok Yeriko. Hari kedua kamu kelilingin tembok Yeriko. Hari ketiga kamu kelilingin tembok Yeriko. Hari keempat engkau kelilingin tembok Yeriko. Hari kelima, keenam, kelima, keenam kelilingin tembok Yeriko. Hari yang ketujuh kamu 7 kali kelilingin tembok Yeriko. Begitu nafiri dibunyikan kamu bersorak memuji Tuhan. Dan tembok Yeriko itu jebol. Pelajaran apa yang Tuhan berikan bagi Yosua dan bangsa Israel? Tuhan, kok perang lawan orang Yeriko ini, orang Kanaan ini, kok saya hanya mengelilingi tembok? Tuhan memberikan pelajaran untuk sabar. Sabar, ya. Hari pertama kamu kelilingin aja. Bosan Tuhan, kelilingin tembok terus. Berapa kilo saya mesti berjalan Tuhan, kelilingin tembok. Besok kelilingin tembok lagi Tuhan. Lusa kelilingin tembok lagi Tuhan. Yang akan hari besoknya lagi kelilingin tembok lagi Tuhan. Aduh bosan Tuhan, bosan. Saudara, Tuhan memberikan pelajaran untuk bersabar. Dan hancurlah kekuatan musuh. Dan hancurlah tembok Yeriko yang besar itu. Karena sabar. Saudara, jadi Tuhan mengendaki bersukacita dalam pengharapan, berdoa, bersabar dan berdoa, saudara. Itu yang Tuhan kehendaki, ya. Kita lihat sekarang bagian yang terakhir, Tuhan bilang berdoa, ya. Bertekun dalam doa. Di dalam Ulangan 29 ayat 5 sampai dengan 6. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu, berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Saudara lihat, supaya saudara dan saya tahu siapa Tuhan Allah kita. Saudara, yang memelihara bangsa Israel di padang gurun itu adalah Tuhan. Yang memelihara saya dan saudara di tengah-tengah kesulitan seperti sekarang ini adalah Tuhan. Supaya kita tahu Tuhanlah yang memelihara kita. Saudara, bangsa Israel di padang gurun 40 tahun dipelihara Tuhan. Pakaiannya tidak ada yang rusak di tubuhnya. Kasutnya tidak menjadi rusak di kakinya. Tuhan pelihara. Sulit dengan sekian juta orang cari air. Sulit dengan sekian banyak ternak cari air. Sulit dengan sekian juta orang cari makanan. Saudara, sulit, semua sulit. Tetapi di situ ketahuilah, Tuhan sanggup menolong bangsa Israel. Di tengah-tengah padang gurun, Tuhan juga sanggup menolong saya dan saudara. Di dalam segala keadaan. Supaya saya dan saudara tahu bahwa Tuhan itu satu-satunya yang memelihara saya dan saudara. Oleh sebab itu kita harus terus mencari Tuhan. Dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 berkata firman Tuhan. Tetapi tanpa iman
Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh mencari Allah, sungguh-sungguh menyembah Allah, sungguh-sungguh memuji Allah. Saudara, kita harus mencari Dia melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan, melalui firman Tuhan. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan orang yang mau mendekat kepada Allah, Allah juga akan mendekat kepada dia. Di dalam Yakobus 4 ayat 8 firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, kalau saudara mendekat kepada Allah, Tuhan juga mendekat kepada saudara. Saudara, Tuhan tidak pernah membuang orang berdosa. Yang penting dia mau bertobat. Pada waktu Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, pada waktu Tuhan bangkit, Maria datang ke kubur bersama dengan perempuan-perempuan untuk memberikan rempah-rempah pada tubuh Yesus. Kemudian ada satu malaikat berkata, sampaikan kepada Petrus, aku menunggu di Galilea. Tuhan menunggu Petrus. Orang yang menyangkal Tuhan. Tuhan tidak buang, tetapi Tuhan mau Petrus bertobat. Dan Tuhan mau memakai Petrus. Saudara, siapapun saudara. Mungkin di rumah ini saudara berkata, di tempat-tempat saudara ada yang berkata, aku tidak layak buat Tuhan. Aku orang berdosa. Pada sore hari ini, saudara kembali kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Cari Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendekat kepada saudara. Bertobat. Minta kekuatan dari Allah. Berdoa, minta kelepasan dari Allah. Sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Supaya kuasa Tuhan turun. Supaya kita dilepaskan dari dosa. Dilepaskan dari ikatan dosa. Saudara, kalau saudara mau mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan juga mau mendekat kepada saudara. Dan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia mendapat upah dari Tuhan. Bukan kita tidak tulus, saudara. Kalau kita berdoa kita mau dapat upah dari Tuhan, bukan. Tetapi itu sudah hukumnya Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan upah. Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan memberikan berkat. Tuhan akan memberikan kelepasan dari dosa. Saudara, sebagai ayat yang terakhir, kita baca di dalam Wahyu 5 ayat 8 sampai 9 saja ya. Sampai 14. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Jadi kalau saudara berdoa dengan segenap hati, saudara, itu merupakan seperti kemenyan. Sesuatu yang berbau harum, sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Ya, itu seperti kemenyan di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh lagi membakar kemenyan, tetapi kita membawa pujian, penyembahan kita dengan segenap hati. Dan itu menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara ya, kita akan memerintah sebagai raja pada waktu kerajaan 1000 tahun. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat
dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalam berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh menjadi satu dupa yang harum. Kita menyembah bersama dengan segala makhluk yang di sorga, segala makhluk yang di bumi, segala makhluk yang di bawah bumi, segala makhluk yang di laut, semua memuji Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Itulah tujuan kita berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hidup kita ini menjadi satu persembahan bagi Tuhan. Persembahan yang harum bagi Tuhan. Kalau Tuhan mati buat saya dan saudara, ya. Kalau kita mendapatkan berkat dari firman Tuhan, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Coba saudara tanya, apa yang saudara ingin berikan kepada Tuhan? Setiap saat apa yang saudara ingin berikan kepada Tuhan? Kehormatan, kemuliaan, puji-pujian, sembah kita kepada Tuhan. Itu yang kita harus berikan kepada Tuhan. Mari saudara, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di masa yang sulit, di masa yang sukar, saudara, jangan saudara tidak bersukacita. Saudara punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan kepada Tuhan, dia tetap bisa bersukacita memuji Tuhan. Sabar. Di dalam keadaan saudara sabar, iman saudara sedang dilatih. Tuhan sedang membentuk sesuatu yang indah, pasal yang indah, gambaran yang bagus, lukisan yang bagus, sedang Tuhan bentuk di dalam hidup saudara. Dan kita persembahkan. Karena kita begitu berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan, kita persembahkan doa kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Sesuatu yang menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Dan saya percaya di masa-masa yang sulit ini, saudara akan keluar seperti permata-permata yang indah, yang digosok. Saudara akan keluar seperti emas yang murni, yang dikeluarkan sanganya, yang dikeluarkan peraknya, yang dikeluarkan perunggunya. Semua dikeluarkan yang buruk-buruk, tapi menjadi sesuatu emas yang murni, walaupun melalui proses pembakaran. Ya, kita tetap bersukacita di dalam pengharapan, kita tetap mau bersabar menantikan janji-janji Tuhan, dan kita tetap mau menyembah memuji Dia dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Saya kira sampai di sini firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan menyanyikan pujian Semakin mulia Dia mengubahku. Haleluya. Haleluya. Semakin mulia Dia mengubahku, ubahku menjadi serupa dengan gambarnya. Orang saksikan kasih-Nya, Dia ubahku dari duniawi
jadi surgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Orang saksikan kasihnya, Dia ubahku dari duniawi jadi surgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Orang saksikan kasihnya, orang saksikan kasihnya, orang saksikan kasihnya. Urapata syata kana karawas, ina parapata siku rapata sikinarawas, urapata sikinara lapata syata kana, ina karapata syata kana, urata kana karapata sikuna karapas, yahana karapata syata kana kurata kana. Ina manarala patasyana kana, yarala patasyana maralamo, yahana karapatasyata kana. Ina manayaralamo, haleluya, haleluya, yarahana patasyata kana. Roh Kudus melawat umatnya di rumah-rumah di mana saja. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus menjamah. Ya nakarapata syata kanamo, ya nakarapata syata kanamo. Damai Tuhan turun, damai Tuhan turun. Roh Kudus menjamah setiap saudara. Damai Tuhan, sukacita Tuhan menyertai saudara. Naparapata sikiraramas, hanakarapata syata kinakarapata syata. Inakana kana kurapatasi tu patikana harapatasi, ya nakarapatasi tu patikana karapas. Orata kana inahata patakana kurapatasi tapatakana. Biar Roh Kudus sendiri yang berkarya, biar Roh Kudus sendiri yang melengkapi firman Tuhan, biar Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada umat-Mu. Alapatasi di patakana karapas,
Roh Kudus berbicara, Roh Kudus berkarya, Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan penghiburan, Roh Kudus memberikan damai sejahtera, Roh Kudus memberikan sukacita. Roh Kudus beratakan akarapas. Tuhan, Engkau rampas umat-Mu Tuhan. Mohon Tuhan, rebut umat-Mu Tuhan. Jangan sampai ada yang direbut setan Tuhan. Biar Roh Kudus merebut umat Tuhan, milik Tuhan saat ini. Mereka yang Tuhan terikat dengan dosa, yang membuat mereka tidak bisa bersuka cita. Mereka yang matanya tertutup Tuhan, saat ini terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka memiliki sukacita sorgawi. Tuhan, biar mereka bisa bersabar. Mengerti artinya sabar. Sabar itu bukan tidak ditolong Tuhan. Sabar itu dibuat menjadi lebih indah. Sabar itu dibuat lebih baik. Sabar itu dibuat lebih mulia. Sabar itu dibuat sebagai permata-permata yang mulia yang Tuhan sedang berikan. Biar umat-Mu mengerti. Biar umat-Mu celik Tuhan. Biar umat-Mu penuh syukur, sukacita, memuji-muji Tuhan. Berdoa mencari Tuhan. Memikirkan kehendak-Mu dalam hidupnya. Tolong umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di akhir kebaktian ini Tuhan, Engkau tolong umat-Mu satu persatu. Engkau Allah yang penuh dengan kebaikan dan kasih. Ini masa yang sulit Tuhan. Kalau Engkau menolong bangsa Israel di padang gurun, Engkau juga mau menolong umat-Mu saat ini. Tuhan, lihat apa yang mereka ceritakan kepada Tuhan. Mungkin ada yang tidak punya nafkah. Kasihani Tuhan, buka jalan, tolong Tuhan. Mungkin ada yang sakit, tolong Tuhan. Kalau Tuhan masih punya kehendak untuk berbuat baik, untuk kemuliaan dan kehormatan nama Tuhan, jamah Tuhan, sembuhkan Tuhan, kasihani Tuhan. Tuhan, kalau ada yang dalam persoalan rumah tangga Tuhan, karena zaman-zaman akhir banyak rumah tangga yang pecah, banyak rumah tangga yang berantakan, banyak Tuhan anak-anak yang memberontak, tidak mengasihi orang tua, tidak hormat kepada orang tuanya. Banyak keegoisan, banyak fitnah, banyak kekerasan Tuhan. Tolonglah rumah tangga ini. Pulihkan Tuhan. Supaya rumah tangga ini kembali kepada jalan Tuhan. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Memikirkan perkara-perkara sorgawi. Menyembah-nyembah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tolonglah Tuhan, apa yang menjadi kesukaran dari umat-Mu. Tuhan memberkati juga pemerintahan kami, bangsa dan negara kami. Di masa yang sulit seperti sekarang, Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin. Berikan Tuhan hikmat-Mu. Berikan Tuhan pertolongan dari Tuhan. Supaya bisa mengatasi krisis istimewa COVID ini Tuhan. Dan tolonglah Tuhan supaya penuaian jiwa-jiwa boleh terjadi di masa-masa yang sulit ini. Boleh banyak orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan memberkati para dokter, perawat. Berikan kesehatan, kekuatan, hati yang penuh kasih dan ketulusan dan berkati mereka. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan umat-Mu. Engkau memberkati kesehatannya. Di musim COVID ini Engkau berkati kesehatan. Engkau berkati imun anak-anak-Mu. Karena mereka bersuka cita di dalam Engkau. Kami percaya anak-anak-Mu mempunyai imun yang baik dari Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu. Berkati kesehatannya. Berkati nafkahnya. Berkati damainya yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
Angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus. Bersama-sama kita katakan, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin.